Selamat pagi adik-adik. Shalom. Ya, kita bertemu lagi di ibadah anak pada hari ini dengan Bu Joko dan Kak Claudia. Dan saat ini kita akan ditemani oleh teman kita Petra sama Hanin dan papahnya untuk musiknya ya Kak ya, untuk memuji nama Tuhan nanti dibantu oleh adik kita Petra. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Joko Wibowo dan kita saat ini akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap tentunya ya? Udah siap pastinya Bu. Sudah mandi atau belum? Wah, kayaknya ada yang belum ini Bu. Masih ada yang mengantuk. Atau siapa yang sudah makan? Wah, banyak Bu, kayaknya udah makan semua. Kalau sudah makan belum? Sudah Bu. Oh, sudah makan. Ya, adik-adik sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akan memakai sikap doa yang baik, yang sopan, tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala, dan Kak Claudi akan membawakan doa pembukaan. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih juga Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami, menjaga kami, dan melindungi kami. Sebentar kami juga akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati kami anak-anak-Mu, juga boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Adik-adik semua sehat ya. Bu Joko berharap kalian di rumah semua sehat. Tetap mematuhi peraturan kesehatan ya, tetap mematuhi protokol, cuci tangan, kemudian kalau ya pakai masker, kalau keluar pakai masker, dan maskernya nggak boleh ditukar-tukar. Jangan sampai begini, masker kamu bagus, pinjem dong, nggak boleh ya. Tetap satu masker untuk diri sendiri, karena apa? Kita harus tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap bisa selamat. Nah, kalau kita seperti biasa juga iya, ya Bu. Betul. Jadi kita tetap harus tetap memperhatikan menjaga kesehatan itu harus dengan sungguh-sungguh ya, nggak boleh sembrono. Nah, Kak Claudi, ya. Betapa senangnya kita itu menjadi anak-anak Tuhan, bukan demikian? Ya, betul banget Bu. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita mengenal akan kasih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan kasihnya itu tidak terhingga. Bahkan ketika nih rambut kita nih jatuh Kak Claudi, jatuh stik. Kita aja nggak sadar nih rambutnya jatuh. Kalau jatuh ya Bu ya. Nggak tahu kan, iya. Tetapi Tuhan menghitungnya, kemudian Tuhan menumbuhkan lagi, tuing, kayak gitu. Dan kita juga nggak tahu. Nah, itu perhatian Tuhan kepada kita itu sampai hal-hal yang kecil seperti itu. Terus apa lagi Kak Claudi? Ketika kita tidur, ketika kita tidur dijaga, sehingga ketika kita bangun tidur, wah ternyata kita masih kita yang terutama apa, kita masih hidup. Oh, itu anugerah Tuhan, itu menunjukkan bahwa Tuhan kasih kepada kita. Satu lagi yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita melebihi apapun, sehingga dia mau datang ke dunia, memberikan nyawanya untuk kita, dan kemudian menebus dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk mendapat kehidupan yang kekal. Itu Kak Claudi yang penting. Nah, karena Tuhan sudah begitu besar mengasihi kepada kehidupan kita, maka selayaknya kita pun juga harus mengasihi kepada sesama. Nah, itu tugas kita adik-adik sebagai anak Tuhan. Kita tidak bisa meninggalkan kehidupan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kak Claudi, pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah, kita akan menaikkan pujian dengan judul Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Adik-adik boleh bangkit berdiri sekarang. Kita mau pujikan bersama-sama ya Bu. Iya, kita pujikan bersama-sama. Nanti adik-adik boleh tepuk tangan, boleh memakai gerakan. Dan nanti akan Pak
oleh ayah ya Petra. papahnya Petra sama Petra Dan sama Hani. Adit, Ya, ya. mari kita sekarang menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah sebelumnya Menaikkan sudah pujian menaikkan ya, pujian Bu. setinggi-tinggi langit. Ya. Dan saat ini sudah waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan. kebenaran firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Pendeta Joko Wibowo. Sebelumnya, adik-adik Boleh menyiapkan siapkan Alkitabnya. Alkitab, Ya, ya. siapa yang sudah punya Alkitab? Kalau dipersiapkan ini Alkitabnya Bu Joko lucu ya, ada gambarnya Doraemon. Alat tulisnya juga boleh ya Bu, Ya. disiapkan ya Bu. Alat tulisnya juga boleh disiapkan. Kemudian, sudah semua? Siapa yang sudah? Angkat tangan. Kayaknya udah hampir semuanya ini Bu. Semuanya siap. sudah ya, Iya, semuanya bener. sudah. Nah, adik-adik sekarang boleh buka Alkitab kalian di 1 Yohanes. Disiapkan dulu ya kitabnya ya. 1 Yohanes itu perjanjian apa coba? Ayo. Lama atau baru? Lama atau baru? Depan atau belakang? 1 Yohanes sama Yohanes beda apa sama? 1 Yohanes di mana ya? 1 Yohanes ya. Dicari-cari Ayo, dulu. 1 Yohanes, siapa yang sudah ketemu 1 Yohanes? Tunjuk jari. Udah separuh nih Bu, kita Udah. tunggu yang setengahnya Ya, lagi. siapa yang belum ketemu? Ayo. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Sudah semua? Sudah semua? Baik, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ke-21. Udah ketemu semuanya adik-adik? Sudah? Jika sudah, di Alkitab biasanya ada pita ya. Nih, ada 2 pita, merah sama biru. Kalau yang merah ini untuk pembatas di perjanjian lama, kita selipkan dulu. Nah, kita cari yang pita warna biru. Nah, sudah? Kalau sudah, kita kasih batas dulu supaya tidak hilang. Tidak hilang maksudnya nanti kalau Biar buka membukanya kembali lebih cepat ya mudah. Bu. Nah, sudah siap semua. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema apa Kak Claude? Mengasihi tanpa Ya, syarat. mengasihi tanpa syarat. Jadi kasih tanpa syarat itu yang bagaimana toh? Kasih yang tanpa syarat itu kayak yang ada di sebuah lagu yang pernah kita dengar itu loh, tentang kasih ibu ya. Oh Ya. iya Bu, Kasih betul. ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, kasih tanpa syarat itu adalah kasih yang tidak mengharapkan Syarat atau imbalan. imbalan. Jadi kalau sudah memberikan sesuatu ya sudah, berarti kita tidak mengharapkan untuk dibalas kembali, itu kasih tanpa syarat. Dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan itu dari Pendeta Joko Wibowo tentang kasih tanpa syarat, sehingga adik-adik nanti bisa
mempraktekkan di dalam kehidupan adik-adik apa yang harus dilakukan seiring dengan kasih tanpa syarat. Jika semua sudah selesai, kita letakkan dulu di depan kita masing-masing dan kita akan memulainya dengan berdoa. Tetap sikap yang sopan dalam berdoa, tangan dilipat, tundukkan kepala, mata dipejamkan. Kita akan berdoa Bu Joko yang hantarkan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami dan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas diri kami. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita terima pada saat ini diambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga memeliharanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua, khususnya adik-adik, selalu merasakan kasih Allah, selalu sehat, dan juga mungkin untuk yang sekolah dasar sebentar lagi akan menghadapi ujian, selamat mempersiapkan. Marilah kita merenungkan akan firman Tuhan, bagaimana Allah mengasihi kita dan bagaimana kita mengasihi Allah, atau bagaimana kita menyatakan kasih itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin merasakan bagaimana Allah telah mengasihi kita, tidak sulit kok. Cukup adik-adik saat ini misalnya bisa saja keluar rumah. Jika di luar rumah, bukankah adik-adik dan kita semua merasakan adanya sinar matahari? Nah, siapa yang menciptakan matahari? Bukankah Tuhan yang mempersiapkan? Tuhan yang menciptakannya. Lalu untuk apa matahari itu? Bukankah matahari itu juga untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, bahkan juga ciptaannya? Atau ketika hari mulai panas, kita berteduh di bawah pohon. Nah, apa yang kita rasakan? Bukankah pohon itu juga ciptaan Tuhan? Dan ketika kita berteduh di bawahnya, kita merasakan kesegaran, itu juga cara Allah memelihara kita. Itulah cara Allah mengasihi kita. Atau misalnya, ini ada bunga. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi warna bunga? Sehingga bisa warnanya merah, kuning, ada yang berwarna hijau, ungu, dan lain sebagainya. Bisakah manusia memberi warna? Tentu tidak bisa. Nah, ketika kita melihat bunga yang berwarna-warni, kita melihat keindahan, di situ Tuhan pun juga sedang menyatakan kasih-Nya. Tuhan sedang memberikan satu sukacita kepada kita. Atau yang lebih nyata lagi, bagaimana orang tua kita mengasihi kita. Mereka memelihara kita, mereka memberi makan, memberi uang saku, mereka juga menyekolahkan kita. Nah, itu pun juga cara Allah mengasihi kita. Tetapi ada hal yang kita renungkan lebih lanjut. Ketika matahari bersinar, ketika pohon memberi keteduhan, ketika kita bisa melihat bunga yang indah berwarna-warni, atau ketika orang tua kita memelihara kita, apakah matahari itu kemudian
meminta kepada kita untuk berterima kasih kepadanya? Apakah kemudian ketika kalian berteduh di bawah pohon, lalu pohon itu akan jawil, "Hei kamu, berterima kasih dong, kan aku sudah memberi keteduhan, kan aku sudah memberi oksigen kepadamu, memberi kesegaran." Atau misalnya bunga, "Berterima kasihlah padaku, bukankah kamu bisa melihat keindahan?" Orang tua kita pun juga sama. Nah, orang tua kita juga tidak selalu tidak menuntut agar kamu sudah tak lahirkan, kamu sudah tak kasih makan, tak sekolah nih, kamu harus berterima kasih. Nah, itu semua sebenarnya menceritakan tentang kasih Allah, yaitu kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak mengharapkan satu imbalan. Dan ada kasih yang terlebih besar lagi, yaitu adalah Tuhan memberi keselamatan kepada kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin ada teman-teman kita yang tidak bisa menikmati keindahan. Ada teman-teman kita yang mungkin kesulitan untuk melihat, menikmati kasih dari orang lain. Tetapi kasih Allah yang sungguh nyata dan diberikan kepada semua orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kasih Allah itu nyata. Jadi adik-adik jangan berkecil hati kalau misalnya di rumah saya nggak ada bunga, di rumah saya nggak ada pohon, tetapi ada kasih Tuhan Yesus. Nah, Allah mengasihi manusia dengan tujuan agar manusia itu tidak terpenjara. Allah mengasihi manusia karena tidak akan membiarkan manusia itu terbelenggu dalam penderitaan, terbelenggu di dalam kesusahan, dikuasai oleh dosa. Itu yang menjadi tujuan kenapa Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, lalu bagaimana kita menikmati kasih Allah itu? Tentu di dalam kita menikmati kasih Allah, kita bersyukur karena kita sudah diberikan apa yang kita perlu dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk kita menunjukkan bahwa kita itu dikasihi Allah, bahwa kita itu hidup di dalam kasih Allah, dan kasih Allah itu hidup di dalam diri kita. Bagaimana kita menunjukkan itu adalah, manfaatkanlah apa yang sudah Tuhan berikan itu kepadamu. Kita merawat lingkungan. Kita menjaga kebersihan. Jika saat ini kalian sedang sekolah, cara kita menikmati kasih itu, mari kita belajar dengan baik. Kita sekolah dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar satu saat kelak kita menjadi berkat. Dan ketika kita menjadi berkat, orang lain akan tahu, di situ ada kasih Allah itu. Lalu kita juga di dalam menyatakan kasih itu,
seperti apa yang sudah Tuhan perbuat, tidak membiarkan orang lain terbelenggu, tidak membiarkan orang lain dalam penderitaan. Maka kita pun juga untuk menyatakan kasih itu, kita jangan membiarkan saudara-saudara kita dalam kesusahan. Kita jangan membiarkan teman-teman kita itu selalu dalam kekurangan. Nah, kita, walaupun mungkin kita masih anak-anak, masih kecil, apakah kita tidak bisa membantu atau menolong mereka? Oh, tentu bisa. Karena kasih itu tidak diukur berdasarkan seberapa besar yang bisa kita beri, tetapi seberapa kita mengasihi orang itu. Jika ada teman-teman kita yang kesulitan belajar, kita membantu dalam dia belajar, tapi tidak nyontoni jawaban loh ya. Ketika ada teman-teman kita, mereka tidak punya buku, kita bisa meminjami. Ketika orang tua kita sedang repot, minta tolong, minta bantuan, menyuruh kita, ya kita membantunya. Ya, di dalam menyatakan kasih pasti ada pengorbanan. Kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga, tetapi percayalah bahwa pengorbanan karena kita mengasihi itu tidak akan sia-sia. Karena di situ kita bukan kehilangan, tetapi sebenarnya kita sedang bersyukur. Jadi kita mengasihi sesama karena kita bersyukur telah dikasihi oleh Tuhan. Dan juga kita telah menikmati kasih Tuhan Yesus Kristus yang sungguh nyata. Selamat menyatakan kasih. Tuhan Yesus memampukan kalian dan juga memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengasihi, kami bersyukur jika saat ini kami Tuhan ajar tentang mengasihi. Kami telah merasakan kasih itu dan kami mau menyatakan kasih itu kepada sesama kami, agar mereka juga merasakan kasih Allah itu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk di usia kami yang belia ini, kami telah mengenal kasih dan juga menyatakan kasih itu. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati dan juga memampukan kami. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memampukan kalian semua untuk menyatakan kasih Allah kepada sesamamu dan juga kepada seluruh ciptaan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, Bu Joko mau ngapain ini, Bu? Nah, kalau tadi waktu Iya. Bu Joko mendengarkan firman dari Pendeta Joko Wibowo, Iya. tiba-tiba teringat lagu ini. Kak Oh. Klo bisa nggak ya? Yang Coba. itu, Yesus sayang semua. Kita mau nyanyi bareng ya. Iya, oke Bu. Adik-adik yang di rumah juga boleh ikutan nyanyi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakak, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ya, jadi berdasarkan Lagu tadi ya, Bu. kita akan melakukan Aktivitas. Ya. Nah, aktivitas hari ini adalah ada 2 ya Kak ya. ya. Yang pertama adalah kita akan menghafal ayat Nas. Ayat hafalan dari ayat Nas Ya. yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang Ayat ke-7. 7. Ayo buka kembali ininya Alkitabnya. Alkitab Yang itu tadi mana sudah ya? di Oh, iya, ini ya, Bu, udah kita tandain Ya, ya. tadi kan sudah dikasih tanda biru ya. Ya. Nah, kita bisa buka lagi di 1 Yohanes 4 ayat 7. 7. Kita Udah akan ketemu? kita nanti akan baca bersama-sama ya, Kak. Ya, bener banget, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Bu Joko hitung ya. 1 2 3. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, Kak Klo bisa terangkan sama adik-adik Iya. bagaimana sih aktivitas hari ini? Oke, aktivitas yang kedua, adik-adik nanti membuat video di rumah. Boleh minta tolong nih, Bu, sama papa, sama mama, sama kakak untuk membuat video yang mana nanti pertanyaannya bisa dilihat di grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau nanti kita sampaikan, Bu. Yang pertama, kepada siapa sih kita mengasihi? Ya. Yang kedua, apa bentuknya kita mengasihi? Dan yang ketiga, mengapa? Ada yang bingung gimana cara membuatnya? Wah, kayaknya bingung semua ini, Ya, Bu, adik-adik yang mesti di kasih rumah contoh nih ya. Iya, bener, Bu. Ya, baik-baik. Ini kita akan kasih contoh dulu. Ya. Jadi nanti di video adik-adik yang pertama adik-adik harus mengucapkan ayat hafalan dari ayat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kemudian sesudah membaca itu adik-adik akan mengatakan siapa sih yang dikasih sebagai contoh begini. Aku mengasihi eyangku. Bisa pakai kode sarange kayak gitu atau adik-adik bisa pakai aku mengasihi eyangku atau bisa juga aku mengasihi eyangku. Terserah adik-adik Terserah yang di adik-adik rumah yang ya, di Bu. rumah mau gimana. Terus kemudian Kreasinya. apa yang dilakukan? Aku membantu setiap pagi menyiapkan susu sebab supaya eyang jadi sehat.
Nah, contohnya Ya. kayak gitu. Dan masih banyak lagi ya, Kak. Misalnya apa lagi, Kak? Misalnya ini aku mengasihi teman-temanku. Yang dilakukan Membantu teman-temanku ketika kita melihat mereka sedang mendorong sepeda nih Bu, bannya ternyata bocor atau Oh, rusak. iya. Nah, mengapa kita melakukan itu? Biar dia tidak kesusahan dan pekerjaannya atau kegiatan mendorongnya menjadi lebih ringan. Nah, itu 2 contoh. Mungkin contoh lain, misal aku mengasihi adikku dengan yang aku lakukan adalah aku menyiapkan celana dan bajunya tiap pagi sesudah mandi. Mengapa? Supaya adikku jadi cantik. Ya. Kayak kita ya Bu Iya. ya. Ya, jadi adik-adik tahu ya nanti mau membuat gimana untuk videonya. Akan dijelaskan juga nanti di grup orang tua dan guru sekolah minggu di WA grup nanti. Kalau nanti ada orang tua yang belum paham bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Iya, bener banget. Mau tanya lagi nih Bu, Ya. terkait aktivitasnya, itu videonya berarti kita nanti mengirimkan 2 atau 1 video, 2 aktivitas ya Bu? Oh, satu video sudah 2 aktivitas. Jadi yang pertama tadi tentang ayat hafalan kan, terus langsung disambung tentang aktivitas yang kedua aku mengasihi siapa. Oh, begitu. Jadi satu ini aja. Satu rangkaian aja ya Bu. Kalau bisa videonya landscape ya. Jangan berdiri nanti kepotong semua, landscape begini ya. Jadi kalau memvideo posisinya datar begini, jangan handphonenya berdiri. Nanti juga supaya hasilnya bagus. Udah paham adik-adik yang di rumah? Wah, puji Tuhan semuanya udah paham ini Bu. Baik, saat ini kita akan Persembahan. siapkan semuanya yang untuk persembahan. Saatnya kita untuk Mau persiapan persembahan mingguan kita. Ya, adik-adik sudah menyiapkan untuk uang persembahan. Jadi, nah kalau adik-adik sudah mempersiapkan, tolong dirapikan dulu ya sebelum masukkan ke amplop persembahan Bu. ya. Dilipat Jadi dua. jadi 2, dilipat lagi supaya rapi. Kemudian dimasukkan ke amplop khusus untuk persembahan ibadah minggu komisi anak. Amplop ini bisa diambil di gereja. Kemudian uang yang sudah dilipat tadi dimasukkan. Nah, kalau sudah selesai, Nanti dibuka perekatnya ya Bu perekatnya ya. dibuka, kemudian dilem begini. Nah, kalau adik-adik tidak mempunyai amplop yang khusus Bertuliskan ini, seperti itu. bisa pakai amplop kosong putih. Ya, boleh pakai amplop putih, nanti uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop putih. Kemudian ini ditulisin lagi sama Amplop persembahan. amplop persembahan sekolah ibadah minggu komisi anak. Jadi nanti biar dibawa papa sama mama ketika ke gereja dimasukkan ke dalam kotak. Jadi Adik-adik, nggak perlu bingung lagi ya Bu kalau iya. nggak punya amplop persembahan yang bertuliskan ibadah anak sekolah minggu. Jadi nggak perlu, kok aku nggak punya amplop persembahan, nggak apa-apa, Iya. pakai amplop yang putih, yang putih seperti ini nggak apa-apa, nanti ditulisin, terus dibawa ke gereja. Nah, untuk persembahan kali ini kita akan menaikkan pujian, Beri syukur. beri syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik yang di rumah, ibadah kali ini sudah mau selesai.
Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah aktivitas juga. Kita sudah persembahan, dan sekarang kita akan doa persembahan persembahan sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Kak Claude. Yuk adik-adik yang di rumah, duduk yang manis lagi, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu memberikan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini, semoga berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dan kiranya Tuhan juga boleh berkati anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga Tuhan boleh memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, dari awal sampai akhir kita sudah lalui dengan selamat. Jadi kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas, kemudian persembahan. Semua acara terselesaikan dengan baik. Nah, untuk menutup acara pada Pagi hari ini, ibadah pagi hari ini, kita akan pujikan Happy Yaya. Nah, jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi ya Bu. Dalam ibadah anak. Teman-teman yang belum hadir juga diajak ya untuk mengikuti ibadah anak. Ya, kita sambut lagu Happy Yaya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Lola. Hari ini aku akan menceritakan tentang Tuhan Yesus bangkit dari Lukas 24 ayat 1 sampai 9. Dengarkan ya. Pagi-pagi benar, setelah Yesus dikubur ada 3 wanita, yaitu Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus pergi hendak melihat kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah yang sudah disiapkan. Nah, sesampainya di sana mereka sangat terkejut. Batu penutup kubur telah terguling dan mereka tidak mendapati mayat Yesus di sana. Mereka hanya berdiri termangu-mangu, dan tiba-tiba ada 2 malaikat berdiri di dekat mereka menggunakan pakaian yang berkilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Lalu, apa yang dilakukan ketiga wanita itu setelah melihat kubur kosong? Mereka bertiga lalu pergi dan menceritakan semua hal yang telah dilihatnya kepada murid-murid Yesus dan semua saudara-saudaranya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Teman-teman, apakah kalian percaya bahwa Yesus telah bangkit? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita.
kita jangan takut dalam segala hal karena kita punya Yesus yang selalu menjaga kita. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Teman-teman, demikian cerita dari kebangkitan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Dadah.